Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Sobat Bocah Belajar Tani. Di kesempatan pagi hari ini Bocah Belajar Tani akan update tanaman Bocah Belajar Tani di usia 38 HST lur. Yang ini benih kacang gorengnya 37 dan untuk tajuk GY-nya 38. Beda sehari sudah beda sekali kelihatannya lur, karena yang benih tajuk GY itu langsung pertumbuhan dari awal langsung sehat. Untuk itu usia 38 ini sudah berbuah lur, atau sudah ngumbi lur. Ngumbinya sudah lumayan besar-besar. Kalau yang benih kacang goreng ini baru mecah lur. Memang kalau kondisi popornya ini calon super cross nih lur, popornya segini-gini. Tapi ini hanya sekedar update loh. Yang saya mau buka adalah tentang serangan jamur trotol loh. Jadi lahan Bocah Belajar Tani hari ini ada gejala serangan trotol yang ada di beberapa titik. Baru satu rumpun atau satu helai yang kelihatan, tapi ini bahaya lur, perlu diantisipasi. Contohnya seperti ini. Ini masih utuh tapi sudah kita tandai lur. Jadi kita tandai mana lokasi yang ada terjadi trotol. Dan mohon maaf, Bocah Belajar Tani tidak bisa membuat video tentang obat-obatannya dan mixnya atau aplikasi obatnya karena dilakukan malam hari lur, tapi tetap akan saya bagikan ilmunya. Ini semalam kita lakukan penyepraian itu setelah habis terawih, karena hujan dari sebelum maghrib sampai terawih itu masih ada gerimis, tapi tetap kita lakukan penyepraian. Itu kita kemarin itu sebenarnya sudah dilakukan pertahanan atau pemberantasan trotolnya, tapi saya rasa kurang cepat lur, kurang cepat untuk menghentikannya. Jadi masih ada timbul 1-2 masih ada. Untuk itu semalam kita putuskan untuk memasukkan bahan aktif tembaga, dan lahan ini baru pertama kali ini aplikasi tembaga sampai usia 38. Itu kita langsung dosisnya 25 gram lur. 25 gram langsung tinggi lur, karena untuk menghentikan. Jadi kita untuk dobrakan jangan sampai nanti ini menyebar terlalu jauh. Untuk itu kita langsung putus mata rantainya agar tidak menyebar. Jadi apa saja yang saya aplikasi dan kenapa saya aplikasi malam, seperti ini lur penjelasannya. Karena semalam saya lakukan aplikasi itu dalam kondisi basah ini lur, habis diguyur hujan. Jadi kita takutkan daun itu yang ada trotol itu rebah nempel di sebelahnya. Untuk itu setelah habis hujan itu kita langsung aplikasi walaupun malam. Kemudian bahan aktif tembaga itu punya efek panas loh. Dia itu bisa bikin pucuk kuning. Bisa bikin pucuk kuning. Itu kenapa kita aplikasi kalau bisa sore atau malam. Tujuannya itu loh. Atau pagi sekali. Minimal 2-3 jam dan tidak kena panas loh, agar lebih efektif. Kemudian saya tambahkan bahan aktif ziram. Bahan aktif ziram itu awas loh. Ziram bukan obat herbisida, bukan herbisida. Ada bahan aktif ziram. Bahan aktif ziram itu mereknya saya sebut saja Ziflo. Itu saya aplikasi semalam, saya mix dengan tembaga. Mas, apa boleh di mix? Boleh. Boleh lur di mix, nggak apa-apa. Untuk pertahanan.
dan untuk pemberantasan. Nah, untuk bahan aktif tembaganya saya menggunakan merek dagang Funguran. Nanti akan kita shoot bungkusnya lur, biar teman-teman juga nggak bingung. Nah, ini tanaman sebenarnya sudah 100% untuk mecah, tapi karena dia itu subur sekali sehingga pengumbiannya agak terhambat. Nah, ini juga tidak baik lur. Ini kalau besok sampai usia 45 dia itu belum mentol, itu juga kurang baik. Harusnya saat ini sudah mentol, tapi ini hampir 90% sudah mentol, dan yang 10%-nya baru mulai mecah. Karena kalau lebih dari 45 itu belum mentol atau belum mecah bahkan, itu nanti umbinya kurang maksimal lur. Karena kalau kita bisa mempertahankan daunnya sampai usia tua masih oke, tapi kalau hanya 60 hari saya rasa tetap kurang bagus lur. Kalau kualitas umbinya kurang tua kalau 45 belum mentol. Baik lur, jadi banyak pertanyaan juga, usia generatif itu terjadi pucuk kuning itu kalau hanya di ujungnya itu wajar lur. Justru saya saat ini mengharapkan ujung daunnya ini pucuknya kuning. Itu tandanya pertumbuhan berhenti, dia proses pengisian umbi. Tapi jika sampai 45 daunnya masih hijau, tidak ada gedat kuning di pucuknya, nah, kita wajib melakukan penanganan loh. Jadi kita wajib menghentikan pertumbuhannya, bisa dengan ZPT atau bisa dengan menggunakan pupuk. Ini kalau kita pupuk KCL dengan dosis tinggi, maka dia akan langsung berhenti pertumbuhannya dan melakukan pengisian umbi. Nah, buat dulur-dulur, awas cuaca seperti ini banyak serangan jamur karena panas hujan setiap hari. Dan sedikit saya buka ini, menurut analisa ini penyebabnya kenapa bisa terjadi serangan trotol. Kalau versinya Bocah Belajar Tani di lahan ini bukan karena hujannya lur. Untuk bedengannya saya rasa untuk tingkat sterilisasinya bagus, steril dari jamur. Karena kalaupun ini ada jamur di sebelumnya itu sudah terjadi trotol atau moler loh. Ini tidak ada moler, dan sampai usia 38 ini baru ada tanda-tanda. Nah, setelah saya amati, saya kulik ulang kenapa ini ada serangan jamur, itu justru karena cuaca panasnya lur. Karena di sini kalau siang itu beberapa hari panas sekali, sehingga saya butuh nyiram loh. Nah, siraman ini saya ambil dari sawah di sebelah. Itu yang notabene habis dipanen padi dan kondisinya kurang bersih loh. Biasanya Bocah Belajar Tani menggunakan air sumur bor, tapi untuk kali ini tidak menggunakan air sumur bor, tapi menggunakan air sawah. Nah, itu kalau siang hari, apalagi sisa air yang ada di got, kalau tidak bisa dikeringkan, walaupun setiap habis nyiram kita lakukan pembuangan air atau dikuras, tapi masih banyak sisa-sisa itu. Dan di situ kalau sore hari itu keluar langit-langit loh, atau gelembung-gelembung di atas airnya itu, warnanya hijau-hijau gitu. Nah, Bocah Belajar Tani berasumsi kalau dari situlah penyebab terjadinya serangan trotol. Kondisi kering, daun itu benar-benar ya sakit karena panas seharian, kemudian kita siram menggunakan air
proses siram menggunakan air sawah itu awas hati-hati, karena sesteril apapun lahan kita, kalau ada jamur dari luar itu sama saja. Jadi kita harus perhatikan jangan sampai lahan kita itu kita justru masukkan jamur. Oke, salam juga buat dulur-dulur dari Probolinggo, Mas Nurul Karanglor dan juga Mas Bos Barito Karanglor Probolinggo, juragan TikTok yang biasa tanam bawang merah super lur. Jadi tanam bawang merahnya super, kalaupun mau diledek super kecil, super tanggung, nggak mau lur, marah-marah karena memang barangnya super door. Beliau titip salam buat teman-teman bocah belajar tani semuanya, semoga nanti bisa silaturahmi, ketemu, ngumpul bareng para petani bawang merah. Oke, singkat cerita, kalau ada pertanyaan tentang metode pemberantasan trotol bisa chat di WA. Ini hanya sekilas karena sepenuhnya ilmu itu juga tidak bisa kita tuangkan dalam sebuah video. Jadi nanti beberapa harus kita bisa ngobrol, bisa melalui ngobrol langsung atau lewat WA lur. Itu nanti lebih jelas kalau yang kurang jelas. Dan semoga teman-teman tidak mengalami kejadian seperti ini. Walaupun ini belum serangan lur, ini baru ada gejala. Ini satu bedeng ini ada satu rumpun itu paling 2 helai daun, ada 3 helai daun gitu. Kalau paling banyak pun ada 3 rumpun lur. Itu kondisinya juga masih sehat, nanti kita lanjutkan untuk reviewnya. Oke, terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.